Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 22 Desember 2022. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan nyatakan, sehingga di hari ini kami boleh kembali menikmati rahmat Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami, mari berkati-katalah atas kami dan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami juga bukan hanya siap untuk menjadi pendengar firman, tetapi kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 33 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pernah bercerita tentang masa lalu? Coba, mari kita bayangkan jika kita sedang terkenang dengan masa lalu kita. Kisah seperti apa sih yang biasanya kita ceritakan? Ada yang menceritakan kisah masa lalunya tentang kesuksesannya membangun sebuah bisnis atau kesuksesan membangun sebuah ladang pelayanan. Biasanya nih, ceritanya tidak melulu cerita yang happy yang bikin tertawa. Misalnya, wah dulu itu ya sebelum saya punya usaha yang besar ini, saya itu cuma punya toko kelontong aja, gak punya duit untuk ngembangin usaha saya. Pernah diejek sama saudara, terus kemudian pas mau minjem uang, gak dikasih tapi malah diledek. Enggak dipercaya pinjem bank. Hingga pada suatu hari ketemu teman SMP, terus cerita ini dan itu. Kok akhirnya bisa bangun bisnis bareng dari toko kelontong ini? Atau ketika anak-anak muda zaman sekarang yang dirasa memiliki gaya hidup yang berbeda dengan para orang tua, maka tidak jarang para orang tua kemudian mengatakan, zaman dulu itu gak boleh kayak begitu. Di depan orang tua itu ya, kalau ngomong itu gak boleh mendebat-debat begitu. Gak sopan. Dulu kita dibiasakan kalau berhadapan dengan orang tua itu ngomongnya kudu sopan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang tentu punya kisah masa lalu. Begitu pula dengan umat Tuhan di Yehuda. Teks Alkitab yang kita baca hari ini menceritakan nubuatan akan hadirnya masa di mana Yehuda akan mengalami pembebasan. Yehuda tidak lagi akan berada di bawah cengkeraman musuh dan kerajaan besar yang menekan Yehuda. Namun pertanyaannya, kapan? Mereka tidak pernah tahu. Mereka hanya bisa
membayangkan kapan hari itu datang. Jika hari itu datang, hidup mereka akan berubah. Mereka tidak harus membayar upeti-upeti yang sangat menyengsarakan hidup mereka. Mereka tidak lagi akan berhadapan dengan bangsa yang biadab. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yerusalem akan menjadi panggung karya Allah. Di sanalah terbentang sebuah pengharapan bahwa Yerusalem tidak akan digeser dan direbut oleh musuh. Yerusalem akan menjadi rumah berkat bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu semua adalah karya Allah. Dan inilah cerita masa lalu Yehuda. Cerita masa lalu yang menunjukkan bahwa tubuh fisik umat Tuhan di Yehuda tidak akan pernah lupa akan suramnya hidup tercengkeram dan tertindas oleh musuh. Namun, ceritanya tidak berhenti di sini. Tubuh fisik umat Tuhan pun masih merekam dengan baik bagaimana pembebasan demi pembebasan mereka rasakan. Dan atas setiap kenangan-kenangan cerita di masa lalu yang terekam menjadi alasan bagi umat untuk menyatakan iman percayanya bahwa Tuhan adalah Raja dan Hakim yang adil. Tuhan berpihak kepada yang lemah dan yang susah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita masa lalu kita juga terekam baik oleh tubuh fisik kita ini. Itu sebabnya kita bisa bercerita dengan detail apa saja yang kita rasakan dan kita alami. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bukan hanya bercerita dengan detail kisah masa lalu kita. Namun melampaui kisah itu, kita diajak untuk melihat siapa aktor di dalam masa lalu kita. Bukan kita saja pastinya, tapi sang pemilik kehidupan yang menjadi aktornya. Kalau kita menjadi sukses, hebat di masa sekarang, ini tentu bukan karena kehebatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 8 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Ada banyak cerita di tahun 2022 ini. Tubuh kita merekam dengan baik semua kejadian hari demi hari di tahun 2022. Ada yang membuat kita tertawa, ada yang membuat kita menangis. Dan ingatlah bahwa di masa-masa itu kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menemani perjalanan kita. Dan sama seperti nubuatan atas Yehuda bahwa pembebasan akan terjadi bagi mereka, maka janji yang sama diberikan kepada kita. Janji dan pengharapannya adalah Tuhan yang menemani perjalanan kita di tahun ini adalah Tuhan yang sama yang akan menemani perjalanan kita di masa yang akan datang. Sehingga setiap hari kita akan melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan itu Raja dan Hakim yang adil bagi kita. Dan pada akhirnya, seperti Yerusalem yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, demikian pula halnya dengan kita. Kita menjadi berkat sebab kita menyadari bahwa semua cerita masa lalu kita, Tuhan yang menjadi aktor di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menemani perjalanan kami di tahun ini. Dan teruslah menjadi aktor utama dalam hidup kami di masa-masa mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.